teman-teman, perkenalkan, saya Wayan Septiana Wasti, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, program studi Akuntansi Perpajakan. Saya akan menyampaikan materi mengenai Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum. Apa sih Badan Layanan Umum itu? Yuk kita simak materinya. Badan Layanan Umum atau yang sering disingkat dengan BLU adalah satuan kerja perangkat daerah atau negara yang diberi otonomi untuk mengelola keuangannya sendiri dengan tetap menjadi satuan kerja. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbedaan mendasar Badan Layanan Umum dengan satuan kerja lainnya adalah Badan Layanan Umum diberi kewenangan untuk menyusun dan memberikan remunerasi atau tunjangan yang lebih kepada para pegawainya sesuai dengan kemampuan tanpa terikat dengan pemerintah pusat. Dasar hukum Badan Layanan Umum adalah Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Contoh Badan Layanan Umum yang ada di daerah itu rumah sakit dan puskesmas. Jelas ya di sini. Jadi contoh Badan Layanan Umum yang ada di daerah itu adalah rumah sakit dan puskesmas. Karakteristik Badan Layanan Umum. Oke, karakteristik Badan Layanan Umum itu yang pertama, Badan Layanan Umum merupakan instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jelas ya di sini. Jadi, Badan Layanan Umum itu merupakan instansi pemerintah yang menyediakan barang atau jasa yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Yang kedua, Badan Layanan Umum harus menjalankan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Nah, jelas juga nih di sini. Jadi, Badan Layanan Umum itu menjalankan praktek bisnisnya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Yang ketiga, BLU dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Jelas ya di sini. Jadi Badan Layanan Umum itu dijalankan dengan prinsip yang efisien dan produktivitas. Oke, selanjutnya syarat BLU. Apa sih syarat BLU itu? Syarat Badan Layanan Umum itu, syarat Badan Layanan Umum itu ada 3. Yang pertama, persyaratan substantif. Yang kedua, persyaratan teknis. Yang ketiga, persyaratan administratif. Oke, yang pertama, persyaratan substantif. Persyaratan substantif itu adalah instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa layanan umum, pengelolaan wilayah atau kawasan untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi itu persyaratan substantif. Lalu yang kedua, ada persyaratan teknis. Persyaratan teknis itu kinerja. Ya, teknis, kinerja. Jadi, persyaratan teknis itu adalah kinerja pelayanan di bidang tugas pokok
dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum. Sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau Kepala Satuan Kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Kinerja keuangan satuan kerja, instansi yang bersangkutan, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usaha penetapan Badan Layanan Umum. Jelas ya di sini. Dan yang terakhir, persyaratan administratif. Pasti sudah tidak asing lagi ini dengan kata administratif. Ya, persyaratan administratif itu apabila pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen. Nah, dokumennya itu berisikan tentang pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Lalu, pola tata kelola, lalu rencana strategis bisnisnya, lalu laporan keuangan pokoknya, lalu standar pelayanan minimal, lalu laporan audit terakhir atau pernyataan tersedia untuk diaudit secara independen. Nah, jelas ya di sini. Jadi syarat BLU itu ada 3, yaitu persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Oke, selanjutnya pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Seperti apa sih, bagaimana sih pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum itu? Nah, kita dapat melihatnya di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Pada bagian pengelolaan kas, terdapat di pasal 16 ayat 1 yang berbunyi, dalam rangka mengelola kas, Badan Layanan Umum menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut. Huruf A, merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas. Huruf B, melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan. Huruf C, menyimpan kas dan mengelola rekening bank. Huruf D, itu melakukan pembayaran. Huruf E, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan yang huruf F, memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Nah, jelas ya di sini. Jadi pengelolaan kas itu pengelolaan kas Badan Layanan Umum itu menyelenggarakan beberapa hal. Yang pertama itu merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas, terus melakukan pemungutan, terus menyimpan kas, melakukan pembayaran, mendapatkan sumber dana, dan memanfaatkan surplus kas itu sendiri. Oke, yang selanjutnya ayat 2 yang berbunyi, pengelolaan kas Badan Layanan Umum dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat. Jelas juga di sini bahwasanya pengelolaan kas Badan Layanan Umum itu dilaksanakan dengan praktek bisnis yang sehat. Ayat 3 yang berbunyi, penarikan dana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar atau yang disingkat dengan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelas juga ya di sini. Jadi, penarikan dana yang bersumber dari APBN atau APBD itu dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar terlebih dahulu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang selanjutnya ayat 4 yang berbunyi, rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dibuka oleh pimpinan Badan Layanan Umum pada bank umum. Jelas juga ya di sini. Oke, selanjutnya pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah. Oke, jelas juga ya di sini. Jadi pemanfaatan surplus kas itu dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah. Oke, selanjutnya pengelolaan piutang dan utang terdapat pada pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, Badan Layanan Umum dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Badan Layanan Umum. Jelas juga di sini bahwasanya Badan Layanan Umum dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang atau jasa atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Badan Layanan Umum tersebut. Oke, selanjutnya ayat 2 yaitu piutang Badan Layanan Umum dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan nilai plus, nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lebih jelas juga nih di sini. Jadi, piutang Badan Layanan Umum itu dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan nilai plus sesuai praktek bisnis dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya ayat 3 yang berbunyi, piutang Badan Layanan Umum dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Nah, di sini jelas juga ya bahwasanya piutang Badan Layanan Umum itu dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Jadi selain itu ditetapkan secara berjenjang oleh pejabat yang berwenang. Oke, selanjutnya ayat 4, kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini jelas juga bahwasanya kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang itu ditetapkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, jelas ya. Dan yang selanjutnya itu investasi terdapat pada pasal 19 pada ayat 1 yang berbunyi, Badan Layanan Umum tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, di sini jelas sekali bahwasanya Badan Layanan Umum tidak dapat melakukan investasi jangka panjang
kecuali mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan atau gubernur atau bupati atau wali kota dan sesuai dengan kewenangan yang berlaku gitu. Jadi yang selanjutnya ayat 2 yang berbunyi, keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan badan layanan umum. Nah, di sini jelas banget bahwasanya keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang itu merupakan pendapatan dari badan layanan umum. Jadi, semua keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang itu merupakan bagian dari pendapatan badan layanan umum. Oke, selanjutnya pengelolaan barang. Terdapat pada pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, pengadaan barang atau jasa oleh badan layanan umum dilakukan berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Nah, di sini juga jelas bahwasanya pengadaan barang atau jasa oleh badan layanan umum itu dilakukan berdasarkan prinsip yang efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Oke, selanjutnya kewenangan pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, Gubernur,